Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita semua merenungkan tentang satu malam yang sangat luar biasa. Malam yang dijanjikan oleh Allah sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Allah menegaskan lagi dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inilah malam yang begitu istimewa, malam yang menjadi puncak kemuliaan di bulan suci Ramadan. Secara bahasa, para ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu Laila yang berarti malam dan Qadar yang berarti kemuliaan atau kehormatan. Maka Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Lalu, mengapa Allah menamakan malam ini sebagai malam kemuliaan? Karena pada malam itulah diturunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia pedoman hidup manusia dari zaman ke zaman. Maka siapa saja yang menghidupkan malam itu dengan Al-Quran, dengan membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, maka ia pun menjadi hamba yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bahkan membandingkan malam ini dengan 1000 bulan. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, satu malam saja kita beribadah di malam Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Bayangkan kalau pada malam itu kita sholat, maka nilai sholat kita seperti sholat selama 1000 bulan pada satu malam itu saja. Maka pada malam itu pahala dari amal baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan dengan luar biasa. Ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam setahun dan belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Kemuliaan malam Lailatul Qadar bukan hanya disebutkan dari sisi nilainya, tetapi juga dari apa yang terjadi pada malam itu. Allah berfirman, Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu, para malaikat dan Jibril turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Coba kita bayangkan, di langit ada arsy Allah, ada surga, ada tempat-tempat yang sangat mulia seperti Baitul Izzah. Namun pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, para malaikat justru turun ke bumi untuk mengatur segala urusan serta membawa rahmat dan berkah untuk hamba-hamba Allah yang sedang berdiri dalam sholatnya, yang sedang sujud mohon ampun, dan hamba yang membaca surat atau ayat-ayat Al-Quran. Pada malam itu, bumi yang sangat biasa menjadi sangat mulia karena dihuni oleh hamba-hamba yang sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Bahkan para ulama mengatakan, saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, bumi itu seakan penuh dan menjadi sangat tenang. Itulah yang maknanya salam atau kedamaian. Lalu apa amalan terbaik yang bisa kita lakukan pada malam itu? Selain sholat malam, salah satu amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bahkan akan lebih baik jika membaca Al-Quran di dalam sholat. Jika mampu 1 juz, 2 juz, atau selampu kita saja. Karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran, maka sangat pantas ya kita memuliakannya dan kembali kepada Al-Quran. Bukan hanya membacanya, tetapi juga memahami dan merenungkannya. Selain pahala yang luar biasa besar, membaca sambil memahami Al-Quran ternyata sangatlah penting dan bermanfaat untuk melatih otak. Seorang dokter mengatakan dengan membaca dan memahami Al-Quran merupakan salah satu cara untuk melatih otak dan merangsang tumbuhnya sel-sel saraf. Dan di ujung saraf yang membutuhkan protein untuk berkembang dapat tersentuh dengan membaca Al-Quran. Dan berkembangnya sel-sel saraf ini dapat membantu untuk menghindari kita dari kepikunan. Selain itu, membaca Al-Quran juga membawa ketenangan hati. Namun, yang paling utama tentu adalah dampak
ruhani, hati menjadi lembut, jiwa menjadi tenang, dan dosa-dosa kita diampuni. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan pada malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, jika engkau merasakan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Doa ini menunjukkan bahwa inti dari Lailatul Qadar adalah memohon ampunan. Karena sebesar apapun dosa kita, jika Allah memaafkan, maka semuanya akan hilang dan selesai. Maka perbanyak istighfar, banyak doa, dan maksimalkan 10 malam terakhir Ramadan. Kita memang tidak pernah tahu secara pasti kapan datangnya Lailatul Qadar. Bisa jadi pada malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29. Bisa juga bertepatan dengan malam Jumat atau malam lainnya. Karena ketidakpastian itulah Rasulullah mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir Ramadan ataupun setiap malam Ramadan. Karena malamnya mungkin tidak akan terlihat secara kasat mata malam Lailatul Qadar itu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyanyiakan kesempatan emas ini. Satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Walaupun umur kita belum tentu bisa sampai mencapai 1000 bulan, tetapi dengan keistimewaan malam ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar itu hanya dalam satu malam. Maka mari kita hidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan salat malam, dengan tilawah Al-Quran, dengan istighfar, dan dengan doa yang sungguh-sungguh. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki qadar, memiliki kemuliaan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.